1 Samuel 20. Maka larilah Daud dan Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Jonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Jonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, karena tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya, tidak boleh Jonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Jonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Jonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, maka aku tidak memberitahukannya kepadamu. Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih daripada itu. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik sesuatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah, maka datanglah.
Sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kau katakan kepada orang muda itu, lihat, anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. 1 Samuel 20:24. Sudah itu, bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, di dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirannya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan, anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi ke aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sunda yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janji kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka bersuara Yonatan dari belakang budak itu, katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan membunuh anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjata kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu. Lalu tapilah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dengan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu.
sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergilah, dan Yonatan pun pulang ke kota. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, pun setia, terus berbuat baik, saudara ya. Terus berbuat baik, jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena ketika Anda berhenti berbuat kebaikan, maka selalu ada kejahatan di sana. Jadi tidak ada kata, ya aku tak biasa-biasa saja. Tidak mungkin, saudara, mustahil. Ya, kalau Anda tidak dibawa di dalam kasih karunia, akan di luar kasih karunia. Kalau Anda di dalam kasih karunia, ya Anda pasti selalu ingin berbuat baik. Tandanya Anda sedang di luar kasih karunia,
hatimu tuh nggak kepingin bikin baik tuh. Tanda kamu tidak ada di dalam kasih karunia, kamu tuh kamu nggak ingin bikin baik, ya saudara ya, ya kan? Hanya simple, ya. Tandanya kamu di rumah hangat, di luar kehujanan, saudara ya. Kamu di luar tapi tidak kehujanan, ya nggak bisa, ya pasti kehujanan, pasti basah, ya, pasti basah kalau di luar. Kalau di dalamnya pasti hangat. Tandanya kamu lagi kehujanan, aku udah lagi di luar atau di dalam ya kamu kehujanan apa enggak? Gitu aja. Kalau kamu udah kehujanan, berarti kamu lagi di dalam, kamu dalam kehangatan, kamu kedinginan di dalam, kedinginan aneh, saudara. Sini hangat kita di dalam, di luar dingin sekali ya. Di luar ini berapa nih minusnya nih? Dingin banget ini. Berapa nih hari ini minusnya? Berapa tuh? Wah, minus hari ini berapa nih? 4 derajat ya? Ini 5 grad, Pak. 5 ya, ini 5 ya. Dingin, saudara. Di luar dingin sekali. Ya, gitu ya, saudara ya. Walaupun sudah pakai baju hangat juga tetap dingin. Ya, main di dalam kehangatan kasih Tuhan, ya, saudara ya. Nah, saudara, kalau kamu ada di dalam kasih karunia Tuhan selalu, saudara, maka kamu tahu hatinya Tuhan, ya. Orang-orang yang ada di rumah itu tahu hatinya, yang punya hatinya. Setiap orang kita, saudara ya, kita ada di dalam satu keluarga kerajaan Allah, maka kita mengenal hatinya Tuhan, ya. Kita belajar tahu hatinya Tuhan. Kalau kita tidak tahu hatinya Tuhan, maka kita kan ada di luar itu, saudara. Maka kita kan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan biasanya akhirnya kamu hilang karena kamu tidak ingin mengenal hatinya Tuhan. Kamu bisa tinggal di rumah serumah dengan istrimu, dengan yang kamu ini ya, yang kamu kepengen sama siapa dulu, tapi kamu tidak tahu hatinya, saudara, dan kamu tidak mengenal, sehingga kamu nggak bisa jadi soulmate. Mengapa suami istri nggak bisa jadi soulmate? Karena kamu enggan mengenal, ya, kamu takut, ya kan? Suami takut untuk tahu isi hatinya istrinya, atau istri takut atau terlalu curiga, overthinking. Ya, seorang suami, ya, dia belajar bukan untuk tahu supaya dia tahu seperti dia jadi punya pengetahuan untuk tricky. Nah, kebanyakan suami bukan ingin mengetahui hati istrinya, tapi ingin tahu pikiran istrinya, saudara. Ya kan? Sehingga kamu bisa bohongin istrimu kan? Kalau kamu ingin tahu hati istrimu, maka kamu ingin menyenangkan, ingin membahagiakan. Istri pengen tahu pikiran suaminya, supaya apa? Bisa ngakali duitnya, saudara. Ya kan? Naruh itu tabungannya di mana? Ya, selingkuhannya dulu namanya siapa? Ya kan? Kamu kan pengen tahu pikiran suamimu kan? Kepo. Tapi kalau kamu tahu hati suamimu, kamu akan menyayangi suamimu. Itu masalahnya, saudara. Saudara, Tuhan Yesus dan kita adalah kekasih jiwa, saudara. Soulmate, ya, soulmate. Juga sama, saudara. Kalau kamu pengen, ya, teologi kemakmuran itu adalah orang yang pengen ngakali Tuhan. Teologi kemakmuran, ya, nyumbang 10.000 dapat kali 100 kali lipat, 200 kali lipat, 300 kali lipat. Itu teologi kemakmuran. Kamu pengen tahu cara ngakali Tuhan. Kamu bisa hidup enak dengan ngakali Tuhan. Bagaimana kamu tetap berbuat dosa, ya. Ya, dulu pernah ada hamba Tuhan, ya, khotbah di sini, dia bilang, oh, kamu enggak ngampuni, nggak apa-apa, Tuhan tetap ngampuni kamu, saudara. Karena kan Tuhan Maha Pengampun. Ya kan, kalau Tuhan tidak ngampuni kamu, berarti dia tidak Maha Pengampun. Loh, sebentar, saudara. Tuhan itu tetap ngampuni kamu. Masalahnya kamu memilih untuk tidak menerima pengampunan Tuhan. Nah, itu. Orang kalau mau ngakali Tuhan ya kayak gitu, saudara. Dia ngakali, cari anaknya, aku tidak ngampuni, tidak apa-apa. Kan Tuhan ngampuni aku. Masalahnya kalau kamu tidak ngampuni, berarti kamu tidak punya pengampunan dari Tuhan. Nah, itu loh, saudara. Masalahnya kalau kamu tidak bersedekah,
Tandanya kamu tidak punya cintanya Tuhan di dalam hatimu. Makanya kamu pelit. Itu loh. Mengapa kamu suami istri saling curiga, mencurigai, berusaha nebak pikirannya? Karena kamu bukan soulmate. Kalau kamu soulmate, kamu tidak ingin saling menebak pikiran. Yang penting aku tahu hatimu. Mulai dari hati dulu, saudara. Coba kamu ketahui hati pasanganmu. Maka kalau kamu tahu hati pasanganmu, pikirannya kamu dapatkan, saudara. Tanpa kamu pengen cari tahu, maka pasanganmu akan mencurahkan pikirannya kepadamu, saudara. Iya kan? Kalau kamu ngakali kan, kamu pengen tahu kan, dipancing-pancing kan? Ya nggak? Kamu lempar umpan, saudara. Benar nggak? Kamu bikin memancing test the water kan? Pura-pura ting, pura-pura kamu pakai WhatsApp ya, kasih nama ya, misalnya nih kasih nama Tina gitu kan. Ting, siapa Tina? Wah, kamu lah udah megar-megar. Halo, Say, apa kabar? Kasih nama Tina, padahal kamu ngirim sendiri pakai handphone satunya kamu sih, saudara, ya kan? Kamu kan mancing pengen tahu pikiran istrimu, saudara. Sama ya, si istri juga sama ya. Ting, gitu, saudara ya. Halo Say, sama. Aduh, akhirnya kamu ruwet beneran, nggak ada jalan keluarnya. Dimulai dari tadi kamu pengen mancing test the water, saudara. Nggak taunya waternya bukan nggak bisa dites, saudara. Langsung nyamber. Ya, saudara ya, jangan ya. Kamu pahami hati, bukan pikiran. Kamu nggak usah cari tahu. Tapi kalau hati istrimu, ya hati suamimu. Kemarin ada salah satu rahasia ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Nah, lagi ya Pak, di mana hartamu berada. Jadi kalau supaya suamiku hatinya sama aku, ya rampok semua Pak tabungannya Pak, aku yang pegang Pak, supaya hatinya selalu ada padaku Pak. Mampus dah itu, saudara. Itu saya nggak mau jawab, saudara ya. Ikut kelas apostolik aja. Tapi hari ini kita mau belajar ya, bagaimana kita jadi soulmate-nya Tuhan, saudara. Tiap hari kamu ingin tahu apa hatinya Tuhan, bukan cara ngakali Tuhan, bukan bagaimana kamu ngakali Tuhan, ya, tapi bagaimana kamu tahu hatinya Tuhan, hati yang penuh cinta itu, saudara. Bukan ngakali Tuhan bagaimana supaya kamu bisa hidup berdosa tapi tetap diberkati. Bagaimana kamu tetap cabul, bagaimana kamu tetap kikir, tapi kamu diberkati. Itu namanya ngakali Tuhan. Ya, itu orang-orang Tionghoa itu paling suka ngakali Tuhan, saudara ya. Orang Islam juga sama ya. Kamu bikin dosa yang banyak, yang penting sedekahnya yang banyak. Bukan sedekah, bikin masjid yang banyak. Bukan sedekah, saudara, tapi bikin masjid dakwahnya yang banyak untuk Islam. Kalau kamu berjasa untuk Islam, maka kamu nanti diampuni dosanya. Gereja Katolik pernah terjebak dalam hal itu ya, saudara ya. Surat pengampunan dosa itu ya. Kalau kamu bayar nyumbang ke gereja, dosanya diampuni. Agama itu ngajari kita ngakali Tuhan, saudara. Ya, agama itu ngajari kita jahat, ngakali Tuhan. Tetapi kasihnya Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita bagaimana hati kita berpaut sama hatinya Tuhan. Ya, bagaimana hati kita berpaut selalu dengan hatinya Tuhan. Bagaimana caranya hatinya kita selalu berpaut sama Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu pada istrimu, hatimu pasti sama istrimu, saudara. Kalau hartamu ada pada orang miskin, maka hatimu sama Tuhan. Itu masalahnya. Makanya untuk menjadi soulmate dengan Tuhan, selalu dari kisah tentang Adam dan Hawa sampai dengan Wahyu, ceritanya sedekah. Untuk kamu bisa jadi soulmate-nya Tuhan. Ya, kisahnya selalu ceritanya memberi makan, saudara. Ceritanya selalu memberi makan. Ya, bagaimana Yusuf memberi makan seluruh dunia.
Dan itu yang menjadi nubuatan buat saya ya, memberi makan seluruh dunia. Hari ini kita kasih makan Den Haag, saudara. Ya kan? Dari cerita Musa memberi makan ya orang-orang asing, perpuluhan itu untuk kasih makan orang asing, saudara. Minimum 10% dari penghasilanmu itu harus kamu berikan untuk sedekah. Bukan buat gereja, buat sedekah. Ya. Dari zaman para raja, dari zaman bahkan para rasul pun, Yohanes Pembaptis pun, ketika bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang harus kami lakukan? Yang punya dua pakaian, dibagi kepada yang tidak punya pakaian. Yang punya makanan berbagi roti. Yang punya roti berbagilah. Ya, diakonia, saudara. Yesus pun menghasilkan diakonia. Para rasul pun menghasilkan diakonia. Penting sekali di akhir zaman pun Anda yang punya pakaian pesta adalah Anda yang bersedekah, saudara. Anda yang berpakaian pesta adalah yang bersedekah. Ya, makanya saudara, untuk kamu bisa mengerti hatinya Tuhan, belajarlah bersedekah. Nah, untuk kamu merasakannya, mulailah dengan tanganmu sendiri. Kamu masak, kamu bikin dibungkus, kamu yang kasih, atau kamu beli bungkusan, kamu kasih. Selalu siapkan, saudara ya, makanan. Entah itu makanan kaleng, entah apa di mobilmu. Kalau ada orang yang nggak mampu, kamu kasih nih buat kamu. Kalau kami dulu selalu siapin susu ultramilk gitu lah, apa namanya itu ya. Selalu di box ya, entah Frisian, Flex lah, apa mereknya ya. Saya selalu di mobil. Jadi selalu di tikungan itu, begitu berhenti, anak-anak kan pada ngemis. Saya nggak pernah kasih uang. Saya selalu bagi, ada berapa? 10. Langsung cepat kita kasih 10 nih, bagi ya. Anak-anak itu senang, saudara. Anak-anak itu butuh manis-manis ya, senang ya. Butuh coklat. Buat apa, saudara? Moodnya mereka jelek, saudara ya. Moodnya mereka jelek. Makanya saya suka simpan, dan kadang-kadang saya punya silver queen juga ya. Ada berapa tuh anak-anaknya? Ya, ada 5, saya kasih 5 di silver queen, saudara. Mereka makan silver queen itu. Saya kalau kasih uangnya dirampas sama bosnya, ya kan? Jadi kalau kamu kasih susu, kasih itu kan dimakan langsung sama dia, cepetan. Itu ya, saudara ya. Jadi dimulai dari tanganmu yang memberikan, saudara. Tanganmu sendiri. Bagus kamu nyumbang ke Damaris, saya dukung nyumbang ke Damaris. Tapi paling penting kamu juga bersedekah. Uangkan dengan tanganmu, kamu kasih, luangkan waktu, saudara. Itu penting. Penting ya, saudara ya. Nanti lama-lama kamu belajar bersedekah ya, dan meresponi, saudara ya. Meresponi setiap fitnahan, meresponi setiap masalah-masalah dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus yang ngalamin itu, kira-kira gimana? Kamu selalu pikir gitu. Kalau kamu difitnah, kalau kamu ada masalah, ada gesekan, kamu selalu pikir kalau Tuhan Yesus menghadapi itu, apa yang dia lakukan ya? Anak gitu nggak, saudara? Saya mah gitu ya sekarang ya. Setiap kali ada apa-apa, entah saya diem. Supaya jangan konyol kan, saya diem. Kalau Tuhan Yesus ada di posisi saya, apa yang dia lakukan ya? Disitulah saya belajar kenal hatinya Tuhan Yesus. Dan lama-lama ya, kemudian saya jadi soulmate sama Tuhan Yesus. Makanya kita bisa ngerti. Makanya setiap doa kita dikabulkan. Ya, saudara ya. Mengapa setiap doa kita dikabulkan, saudara? Karena soulmate. Yohanes 15 berkata tadi, saudara ya. Berdoalah, ya. Kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu. Artinya kita tahu soulmate, saudara. Suami istri yang aku di dalam kamu di dalam aku, dia soulmate, saudara. Hatinya klop, tik gitu. Mungkin pikirannya dia bisa cekcok, dia bisa bertengkar. Saya sama anak ribut, saudara ya. Misalnya apa nih, misalnya kita lagi ada yang orang yang nggak benar gitu kan. Anak kan punya pemikiran sendiri, saya punya pemikiran, kita klopin, ya kita bisa ribut. Tapi selalu klik, karena soulmate. Ya, sehingga ketika ada sesuatu, saya percaya, mempercayakan hidup saya kepada anak mempercayakan hidupnya kepada saya. Istri saya begitu, kepada saya juga sama ya. Karena soulmate. Nah, demikian juga dengan
Bapa kita di sorga. Kalau kita soulmate dengan anaknya Yesus Kristus, apapun dikasih, saudara. Kenapa setiap permohonan doaku dikabulkan oleh Tuhan? Saya juga tidak sembarangan. Ya, kalau berdoa, saya tahu apa yang menjadi keinginan soulmate-nya saya, saudara. Itu masalahnya, kita tidak soulmate sama Tuhan. Ya karepmu, saudara, kamu maunya ngakali Tuhan. Nah, itu haram jadah, saudara. Tuhan bilang ke doa, Tuhan minta, mintanya karu-karuan. Ya tidak bisa, kamu tidak tahu hatinya Tuhan. Bahkan ketika kamu minta untuk pelayanan loh, ini kan baik Tuhan, kita buat bangun gereja. Emang Tuhan mau kamu bangun gereja? Ini kan baik Tuhan, buat belum tentu loh. Belum tentu bangun gereja itu baik, belum tentu salah juga. Belum tentu baik. Tapi kalau kamu soulmate sama Tuhan, kamu tahu bahkan jangankan buat bangun gereja, saudara. Tuhan butuh uang nih. Buat kuliah, Tuhan. Tuhan capek nih Tuhan, saya diputer-puter, orang janji mau jemput saya, nggak dijemput-jemput. Semuanya pada janji manis. Saya udah bawa orang 5 orang, ini nganggur semua nih, nggak jadi ke gereja. Tuhan tahu, Tuhan kirim mobil. Kayak saya ya, saya sering dipong gitu ya dulu ya, kita udah pelayanan, ditinggal pergi, saudara. Kita udah siap-siap semuanya, oh kita nggak bisa lagi ya, karena saya ada acara ini, acara itu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, kalau punya mobil sendiri enak nih Tuhan, saya nggak usah tergantung sama orang lain. Kasih uang 15.000 beli mobil saya, saudara. Kasih uang sama pemerintah Belanda beli mobil. Makanya saya dari kemarin mau jual nggak jadi karena saya keinginan itu mobil dari Tuhan, saudara. Jadi saya kemarin sudah laku mau dijual, terus kepikiran lagi, dulu Tuhan yang kasih ya dulu ya, saya tidak jadi. Padahal ini kan mobil tua ya, tahun 2009 ya, nggak mogok juga. Cuman maksudnya kita saatnya bisa buat 7 orang. Aduh, ini mobil dari Tuhan, Tuhan kasih ini pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Nggak jadi, saudara, karena saya berpikir ini dari Tuhan. Nggak serak hatinya, saudara ya. Walaupun kepengin, dapat 70 kan enak, kita nggak perlu sewa mobil, nggak perlu lainnya ya. Tentu nanti mobil itu nanti baik mobilnya, ya bisa dandan terus, repot. Ini mobil kita jarang dandan, enak mobilnya. Jadi kita juga tahu, tunggu, bentar kalau memang dari Tuhan, biarkan dulu, kita tunggu saja sebentar. Akhirnya nggak jadi dijual sampai sekarang. Karena saya merasa itu dari Tuhan, saudara ya. Nah itu sama, saudara ya. Saya, kalau kamu dari Tuhan, bahkan untuk hal-hal yang pribadi pun, karena kamu sudah soulmate sama Tuhan, pengen nggak soulmate sama Tuhan kamu, saudara? Iya kan? Petrus di Yohanes 13 ya, Guru aku mau mati bagimu, gundulmu peang, katanya Tuhan Yesus kan. Iya kan, dalam Yohanes 13 kan, Guru aku mau mati bagimu, gundulmu peang, katanya Tuhan Yesus. Tapi Yesus menjelaskan dalam Yohanes 15, seorang sahabat memberikan nyawanya. Nah kalau Anda sudah soulmate, Anda nggak usah mikir nanti mati bagi Tuhan segala macam, nggak usah sumbat. Ketika kamu soulmate dengan Tuhan Yesus, apapun kamu taruhkan, saudara, tanpa kamu sadar, kamu nggak usah mengarang-arang. Kamu sekarang carinya adalah cari soulmate dengan Tuhan. Bagaimana aku bisa soulmate, jadi kekasih jiwa dengan Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Dimulailah dengan sedekah, mulai dengan pengampunan, mulai dengan apa? Bagaimana meresponi. Kamu pikir kalau Tuhan Yesus yang menghadapi, ngapain ya dia ya? Karena aku bukan Tuhan Yesus, ya berarti kamu bukan soulmate-nya Tuhan Yesus. Ya kan? Oh, bukan Tuhan Yesus, katanya si siapa itu? Yang Angelina Sondak. Aku bukan Tuhan Yesus yang berkorban bagi semua orang. Karena dia bukan soulmate-nya Tuhan Yesus, saudara. Kalau saya soulmate-nya Tuhan Yesus, sehingga apa dalam pemikiran dan hati saya, kalau Tuhan Yesus yang alami sendiri, apa yang dia lakukan ya? Ya, kata Tuhan Yesus, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Aku ini kan manusia biasa, makanya kamu bukan soulmate Tuhan Yesus. Hendaklah kamu sempurna, sama Bapamu sempurna. Tuhan Yesus memberkati ya.